peserta MPLS SMP Negeri 1 Batukan dan seluruh aktivitas keluarga besar SMP Negeri 1 Batukan. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian kegiatan kita pada masa pengenalan lingkungan sekolah, kita mengawalinya dengan doa. Dan izinkanlah saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra, Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kembali kami anak-anak-Mu memanjatkan puji dan syukur kehadirat yang Maha Kuasa, karena hanya atas berkat penyelenggaraan kehidupan Engkau telah memberi kami nafas kehidupan hingga pada pagi ini. Di saat ini, di hari ini, kami keluarga besar SMP Negeri 1 Batukan menyelenggarakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021. Semoga Allah Bapa memberkati seluruh proses kegiatan kami hingga berakhir dengan sebuah harapan kesuksesan untuk kegiatan ini. Semua niat baik dan doa dan wujud kami haturkan kehadirat-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Peserta MPLS, kita akan secara bersama mendengarkan sambutan sekaligus membuka seluruh rangkaian kegiatan kita pada masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021 tingkat SMP Negeri 1 Batukan dengan resmi yang dibawakan langsung oleh Bapak Kepala SMP Negeri 1 Batukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Salve, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, staf pegawai SMP Negeri 1 Batukan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu orang tua wali siswa, peserta didik kelas 7 SMP Negeri 1 Batukan, dan yang sangat saya kasihi anak-anakku sekalian, peserta didik SMP Negeri 1 Batukan yang pada saat ini sedang stay di depan radio untuk mengikuti 3 hari kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah yang diselenggarakan oleh bagian kesiswaan SMP Negeri 1 Batukan Lembata. Pertama sekali saya mengajak kita sekalian untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan penyelenggaraannya
maka pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan yang baru, dengan semangat yang baru, dengan tekad yang baru, untuk belajar, untuk mengerti dan memahami kehidupan ini, meskipun semua itu harus kita lakukan dari rumah. Bapak Ibu, orang tua wali dan anak-anak sekalian yang sangat saya kasihi, sepanjang sejarah sekolah ini berdiri, kurang lebih 41 tahun, baru kali ini sekolah ini menyelenggarakan masa pengenalan lingkungan sekolahnya melalui jaringan radio. Baru kali ini, dan ini sebuah sejarah. Terlepas dari pandemi yang menyerang bumi kita, yang menyerang negara kita, yang menyerang pulau kita, tanah kita, terlepas dari semuanya itu, tetapi harus kita sadari bahwa ada hikmahnya. Ada hikmahnya yang dapat kita ambil di balik musibah ini. Dan ini akan tercatat dalam sejarah peradaban bumi. Dalam skop SMP Negeri 1 Nubatukan, peristiwa MPLS yang dilakukan melalui siaran radio akan juga tercatat dalam sejarah sekolah ini, dalam sejarah tanah ini, dalam sejarah pulau ini. Bapak Ibu, orang tua wali siswa, anak-anakku sekalian kelas 7 yang sangat saya kasihi, andai kata tidak ada virus corona atau COVID-19, maka masa pengenalan lingkungan sekolah yang merupakan bagian yang terintegrasi dalam program sekolah, lebih khusus dari bagian kesiswaan setiap sekolahnya, itu pasti akan dilaksanakan pada awal permulaan tahun pelajaran baru. Namun yang terjadi tahun ini, tahun ajaran baru yang kita buka pada 13 Juli lalu, tidak seperti biasanya, tidak lazimnya dilakukan MPLS, melainkan sekolah harus merubah manajemennya dan kegiatannya malah diisi dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menguatkan, kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosialisasi kepada Bapak Ibu orang tua wali maupun kepada Bapak Ibu guru staf pengajar dalam kaitan dengan mengkapasitasi dirinya, mengkapasitasi profesi gurunya untuk siap bertahan di tengah pandemi COVID-19 dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak kita. Dan itu telah kita lakukan. Orang tua telah kita sosialisasi terkait bagaimana skema pembelajaran di SMP Negeri 1 Nubatukan harus dijalankan pada tahun pelajaran 2020-2021 ini. Orang tua 3 angkatan, 3 jenjang, angkatan kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 telah kita sosialisasi. Kemudian Bapak Ibu gurunya juga telah kita beri bimbingan teknis pada awal permulaan pembelajaran 2020-2021, di mana kita mengevaluasi bahwa COVID-19 menyerang termasuk sekolah kita dan kita sama sekali belum siap. Sama sekali belum siap. Kalau kita ingat kembali Bapak Ibu orang tua dan anak-anakku sekalian yang saya kasihi, kalau kita ingat kembali program belajar dari rumah yang saat ini sedang kita lakukan, sebenarnya sekarang kita masuk pada program belajar dari rumah tahap yang kedua. Tahap yang pertama itu telah kita lakukan pada periode Maret sampai Juni 2020.
Maret sampai Juni 2020. Nah, kalau itu di dalam kalender pendidikan, maka program belajar dari rumah itu dilaksanakan pada akhir dari semester kedua tahun pelajaran 2019-2020 lalu. Apa yang kita temukan di sana? Apa yang dapat kita simpulkan dari pelaksanaan pembelajaran dari rumah pada periode Maret-Juni lalu? Berhasilkah kita? Berhasilkah SMP Negeri 1 Lubatukan atau Spensa Lubatukan yang kita cintai ini melaksanakan layanan pendidikan bagi generasi, bagi anak-anak peserta didik pada periode dari rumah pertama itu? Saya kira semua kita sepakat, baik Bapak dan Ibu guru, manajemen di sekolah, Bapak Ibu orang tua wali di rumah, barangkali juga anak-anak turut merasakan dampaknya. Kita sepakat bahwa kita belum mencapai target yang maksimal. Kita belum mendapatkan hasil yang maksimal dari pembelajaran dari rumah periode Maret-Juni. Mengapa belum maksimal? Mengapa belum maksimal? Dan ternyata kalau kita refleksikan kembali, ada beberapa faktor atau saya boleh katakan alasan, indikator yang dapat kita simpulkan bahwa di situ letak kelemahan kita. Karena itu tadi, pandemi datang di saat sama sekali kita tidak pernah menduga sebelumnya. Ya, sekian faktor yang mau saya sampaikan itu antara lain. Yang pertama, data menyimpulkan bahwa dari 743 anak kita yang bersekolah di SMP Negeri 1 Lubatukan, sekitar 200-an lebih saja yang memiliki perangkat Android atau gadget smartphone yang bisa digunakan untuk mengakses pembelajaran dari jauh, dari rumah, dengan metode daring atau dalam jaringan yang dikembangkan oleh sekolah. Data kita juga menunjukkan sekitar 200-an lebih anak-anak kita melek IT, paham menggunakan dunia internet, tetapi hanya sebatas memiliki akun. Artinya mereka mampu menggunakan itu, akunnya, tetapi mereka tidak memiliki perangkatnya. Berarti dari mana mereka menggunakan akun untuk online dan sebagainya? Tentu jawabannya bisa saja mereka menggunakan perangkat milik orang tua, ataukah mereka menggunakan jasa warnet yang ada di kota Loleba. Dan sisa 100 lebihnya adalah data anak-anak yang sama sekali tidak memiliki perangkat maupun tidak memiliki akun media sosial. Menjadi pertanyaan yang mendasar adalah, apakah anak-anak Spensa Lubatukan yang tidak memiliki smartphone, gadget dan sebagainya atau perangkat tadi saya katakan, apakah mereka ini pada masa BDR, pada masa belajar dari rumah periode kedua sekarang, semester pertama tahun pelajaran ini, Juli sampai Desember, apakah mereka tetap harus menjadi korban? Apakah mereka tetap harus menjadi anak-anak generasi yang tidak mendapatkan layanan pendidikan yang baik? Saya kira semua kita akan menolak itu. Semua kita akan menolak. Karena telah diatur dalam konstitusi negara kita bahwa semua anak-anak berhak mendapat pendidikan dan layanan-layanan pendidikan yang sah. Saya kira kita semua menolak. Berangkat dari penolakan ini, Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku sekalian yang terkasih, maka lahirlah inovasi. Lahirlah inovasi. Sekolah, dalam hal ini manajemen sekolah, mulai berpikir keras. Inovasi apa yang bisa diciptakan agar semua anak, 743 anak ini, harus seluruhnya mendapat layanan pendidikan yang baik dan benar. Harus semuanya mendapatkan itu.
Maka pada tanggal 25 Juli lalu di tempat ini, di sekolah kita Spensa, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Lembata, Bapak Dr. Thomas Olalangodai telah datang dan meresmikan stasiun radio edukasi, radio pembelajaran di masa darurat COVID-19. Secara resmi, bahwa pemerintah daerah Kabupaten Lembata sungguh mendukung semua inovasi yang dibuat oleh lembaga pendidikan tercinta kita, Spensa Nuwatukan. Pemerintah sangat mendukung. Dan dukungan pemerintah itu harus kita syukuri, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Harus kita syukuri. Pemerintah kita sangat menghargai inovasi yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru, oleh manajemen yang kita laksanakan di sekolah. Kalau saya boleh katakan, dari inovasi yang kita ciptakan, lahirlah kebaikan-kebaikan. Lahirlah benefit, kebaikan-kebaikan yang dinikmati secara bersama-sama, tidak hanya oleh Bapak Ibu guru, oleh peserta didik, tetapi juga oleh orang tua dan masyarakat Kota Lawaleba seluruhnya, dan juga masyarakat Kabupaten Lembata pada umumnya. Semua kita menikmati ini. Salah satu kebaikan yang dinikmati paling pertama oleh peserta didik adalah kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah yang kita laksanakan hari ini, besok dan lusa, yang merupakan program rutin Bapak Ibu dari bagian kesiswaan Spensa Nuwatukan. Ini kebaikan pertama yang kita terima dari sebuah inovasi yang dilakukan oleh sekolah kita. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian yang terkasih, coba kita lihat ke depan, lihat ke samping, ke belakang. Di luar sana ada sahabat-sahabat kalian, ada teman-teman kalian usia jenjang SMP kelas 7 sama seperti kalian, tetapi mereka tidak menikmati yang namanya layanan pendidikan seperti sedia kalanya, mengikuti dan mengenal lingkungan sekolah tempat dia bersekolah sekarang. Dia tidak mengikuti MPLS, dia tidak mengikuti MOS dan sebagainya. Hanya kalian yang mengikuti. Hanya kalian yang mengikuti. Oleh karena itu, selama 3 hari ke depan, manfaatkanlah secara baik-baik kebaikan dari inovasi yang kita buat di sekolah ini, sehingga apapun situasinya, apapun dampak dari bencananya, sama sekali tidak berpengaruh pada layanan dan hak-hak dasar dalam bidang pendidikan yang semestinya kalian harus terima. Seperti tadi saya katakan bahwa MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah itu merupakan salah satu hak dasar anak yang harus dia terima ketika dia memutuskan untuk bergabung dalam satu lembaga pendidikan tertentu. Itu dikatakan hak karena apa? Karena dia berhak untuk melihat sekolahnya dari jarak dekat. Dia berhak untuk mengenal sekolahnya, manajemen sekolahnya, bapak dan ibu gurunya, seluruh lingkungan yang ada di dalam sekolahnya secara baik dan benar. Dengan mengenal lingkungan sekolahnya secara baik dan benar, maka anak dengan alam pikirannya akan betul-betul merasa bahwa sekolah tempat dia memutuskan untuk bersekolah saat ini adalah betul-betul sekolah yang akan menjadi penolongnya, akan menjadi ibunya, alma dan maternya untuk menghantarkan dia pada masa depan yang dia cita-citakan. Saya kira tidak ada anak yang masuk ke sebuah sekolah tanpa cita-cita. Semua anak tentu mempunyai cita-cita, mimpi, angan-angan. Saya harus berada di Spensa. Saya harus berada di sekolah A, B, dan C. Dan mimpi itu bisa menjadi kenyataan
harus dimulai dari tangga yang paling pertama, yaitu tangga masa mengenal lingkungan sekolah. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, anak-anakku sekalian yang terkasih, pada tempat ini perkenankanlah saya untuk mengucapkan limpah terima kasih. Yang pertama kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Lembata, kedua pimpinan daerah kita, atas dukungan yang sangat luar biasa kepada Lembaga Pendidikan Spensa Mubatukan dalam mendukung dan memberi ruang inovasi yang baik untuk menolong anak-anak kita di masa pandemi. Saya percaya ke depannya radio edukasi ini tidak hanya bermanfaat untuk Spensa Mubatukan saja. Karena radio ini kita pakai jaringan, kita pakai frekuensi, maka semua anak di dalam wilayah Kota Loleba atau dalam wilayah radius frekuensi radio 99,9 MHz ini pasti akan bisa menikmati pembelajaran secara gratis dan cuma-cuma ke depannya. Tidak hanya SMP Negeri 1 Mubatukan, anak-anak dari Santo Pius bisa, dari SMP 4 Tamawora bisa, dari Tresia bisa, sepanjang mereka kreatif, sepanjang mereka mau belajar, sepanjang mereka mau bergabung, maka bukan tidak mungkin layanan pendidikan ini akan bisa dinikmati oleh semua mereka. Saya percaya itu kedepannya pasti akan dinikmati oleh semua. Jadi Spensa, lebih tepatnya dari Spensa untuk Lembata. Jadi radio edukasi dari Spensa untuk Lembata, itu barangkali lebih tepatnya. Bahwa embrionya datang dari kita, tetapi setelah dia mengudara, kebaikan itu dinikmati secara bersama-sama oleh semua insan pendidikan jenjang SMP di daerah yang mampu menjangkau frekuensi kita. Terima kasih banyak kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Lembata atas ruang ini. Yang berikut saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Dinas PKO Kabupaten Lembata. Terima kasih banyak untuk dukungan, terlebih pada saat-saat awal inovasi ini masih dalam rancangan dan desain, lalu dipresentasikan prototipenya kepada Bapak Kadis dan mendapatkan respon yang baik. Itu sungguh merupakan sebuah dukungan bagi kami di Lembaga Pendidikan Spensa Mubatukan. Terima kasih banyak Pak Kadis atas dukungan, dan kami selalu mendoakan semoga para pimpinan daerah kita, Bapak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Kadis, Bapak Kepala UPTD, Bapak Kepala Bidang, Kepala Seksi, Pengawas, seluruhnya selalu mendapatkan kesehatan yang baik dari waktu ke waktu di masa pandemi COVID-19. Terima kasih berikut kepada seluruh teman-teman guru, seluruh rekan guru, Bapak Ibu guru, dan pegawai Spensa Mubatukan yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu orang tua wali dan anak-anak sekalian, inovasi ini tidak akan bisa terjadi kalau tidak keluar dari dukungan seluruh Bapak dan Ibu gurumu yang ada di sekolah. Anda bisa membayangkan ketika Anda di rumah saja dan tidak beraktivitas, sementara Bapak dan Ibu gurumu terus berpikir keras, tidak hanya tentang anak-anak yang mereka lahirkan secara biologis di rumahnya, tetapi mereka berpikir keras tentang seluruh kalian, anak-anak didik mereka yang tersebar di seluruh kota Loleba. Dedikasi dan jasa Bapak dan Ibu gurumu harus tetap Anda kenang dan didoakan dari waktu ke waktu di setiap kesempatan doamu di rumah. Doakanlah Bapak dan Ibu gurumu supaya mereka selalu berada dalam situasi dan kondisi tubuh yang sehat, diberikan imunitas tubuh yang kuat, sehingga mereka mampu mengajarkan kamu, mengajarkan kalian dengan inovasi-inovasi baru dan besar, sehingga kalian sama sekali tidak merasakan dampak buruk dari bencana besar ini. Terima kasih berlimpah untuk Bapak dan Ibu guru sekalian. Juga terima kasih saya sampaikan kepada seluruh pengurus komite sekolah yang dinakodai oleh Bapak Dion Butun. Terima kasih banyak untuk dukungan yang sungguh luar biasa.
Bapak dan Ibu orang tua wali, anak-anakku sekalian kelas 7, Anda juga harus mengingat bahwa di balik sekolah yang kokoh, sekolah yang maju, itu selalu terdapat orang tua yang solid dukungannya untuk lembaga pendidikan, terlebih dalam kaitan dengan organisasi orang tua, yaitu komite sekolah. Radio ini bisa mengudara secara baik karena dukungan dari orang tua. Sejak awal ketika sosialisasi dilakukan kepada orang tua terkait inovasi ini, saya sudah melihat adanya dukungan yang luar biasa dari seluruh orang tua wali kelas 7, 8, dan 9, lebih-lebih dari badan pengurus komite, tim komite yang selalu bersama sekolah, walaupun via telepon, walaupun via WA group, tetapi komunikasi tidak pernah putus. Karena memang seperti saya katakan berkali-kali, di masa pandemi COVID-19 yang paling pertama tidak boleh hilang adalah komunikasi. Komunikasi tidak boleh hilang dan tidak boleh putus. Dan ini ditegaskan langsung oleh pimpinan PBB, WHO dalam hal ini WHO, terkait apa yang harus dilakukan di masa pandemi. Poin yang paling pertama ditekankan adalah komunikasi harus dilakukan secara intens di masa pandemi. Yang berikut, terima kasih saya secara khusus kepada anak-anakku sekalian seluruh kelas 7, seluruh siswa kelas 7 di mana Anda berada, yang bisa memantau pelaksanaan MPLS 3 hari ke depan dimulai dari hari sekarang. Saya merasa perlu memberikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada kalian, karena meskipun dari rumah kalian punya antusiasme yang luar biasa tinggi. Di handphone saya sering mendapatkan inbox, saya sering mendapatkan message, pesan dari anak-anak kelas 7 yang selalu membuat saya terusik, yang selalu membuat saya terharu, yang selalu bertanya, "Pak, kapan kita bersekolah? Pak, kami rindu sekolah. Pak, kami belum mengenal sekolah secara baik. Pak, bolehkah kami masuk ke sekolah duluan dibanding kakak-kakak kelas kami yang lain?" Ini kerinduan-kerinduan kalian sungguh membuat kami Bapak Ibu guru merasa tertantang untuk menciptakan satu apa saja inovasi yang membuat jarak itu tidak menjadi penghambat untuk kalian mengenal lingkungan sekolah kalian. Ini yang saya mau tegaskan, bahwa Anda sungguh anak-anak yang luar biasa, anak-anak cerdas, anak-anak yang mempunyai mimpi yang besar tentang masa depannya, anak-anak yang punya mimpi yang besar tentang lewo dan tanah kita, tanah Lembata. Karena memang di atas telapak tangan kalian, pundak kalian, masa depan tanah ini dipertaruhkan. Masa depan Lembata tidak ditentukan oleh generasi sekarang, tetapi dia ditentukan oleh generasi-generasi 10-20 tahun yang akan datang. Itu sama artinya kalau kalian cerdas, itu akan menjadi jaminan kecerdasan tanah kita, daerah kita beberapa waktu ke depan. Karena kita bergerak maju, kita tidak pernah bergerak mundur. Sekali lagi terima kasih banyak untuk anak-anakku sekalian. Pesan saya untuk kalian, yang pertama, selalu berbahagia. Harus berbahagia, setiap waktu harus berbahagia. Kalian harus bergembira, kalian harus ceria, tidak boleh bersedih, tidak boleh stres, depresi, karena situasi batin yang selalu bergembira itu bisa menjauhkan kita dari tekanan-tekanan psikis yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Kalian harus bergembira, tidak boleh bersedih. Kemudian yang kedua, pesan saya yang kedua, jadilah anak yang
baik mental dan spiritualnya. Anak-anakku yang muslim, jalankan ibadah sesuai ajaran agama kalian. Yang Kristen, yang Protestan, yang Hindu, jalankan seluruh ibadah agama kalian di masa pandemi ini dengan ikhlas. Berdoalah kepada Tuhan, semoga pandemi ini cepat dicabut dari bumi kita, cepat diangkat dari tanah kita, supaya kalian dan keluarga dan masyarakat kita boleh menjalankan kehidupan secara normal seperti sedia kala. Pesan saya yang berikut dalam kaitan dengan MPLS, ikutlah sampai selesai. Ikutlah sampai selesai seluruh program MPLS yang didesain oleh Bapak dan Ibu gurumu dari bagian kesiswaan. Ikutlah sampai selesai, jangan sepotong-sepotong. Andai kata ada di antara kalian yang sakit misalnya dan tidak sempat mengikuti siaran radio kali ini, jangan bersusah hati. Karena juga Bapak Ibu gurumu di bagian IT sekolah telah mendesain teknik pendokumentasian semua file-file kegiatan yang disiarkan melalui radio. Semuanya akan didokumentasikan secara baik. Nanti saya akan naikkan di grup sekolah, dan anak-anak sekalian bisa mengikuti video-video pelaksanaannya, dokumentasinya. Jadi jangan bersedih hati kalau seandainya misalnya Anda sakit dan tidak terlalu sehat untuk mengikuti program melalui siaran radio. Anda bisa mengikuti nanti setelah didokumentasikan secara baik oleh bagian IT Spensa Lubatukan kita yang luar biasa hebatnya. Kemudian pesan saya yang terakhir, baru saja kemarin orang tuamu datang ke sekolah, Bapak dan Ibu orang tua datang ke sekolah, mengambil modul pembelajaran selama 1 semester yang sudah dikerjakan secara baik oleh Bapak dan Ibu gurumu. Saya hanya mau mengatakan berterima kasihlah dan bersyukurlah untuk jasa guru-gurumu itu. Manfaatkan secara baik modul yang telah dikerjakan secara capai dan lelah oleh Bapak dan Ibu gurumu dengan satu tujuan utama, engkau harus menjadi cerdas. Manfaatkan secara baik itu. Besok atau lusa akan saya naikkan lagi di grup sekolah roster pembelajaran dari radio untuk kalian di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Dalam satu pekan kita ada 6 hari pembelajaran. Nanti kalian akan dibagi, setiap angkatan mendapatkan 2 hari siaran pembelajaran melalui radio. 2 hari ya. Jadi misalnya kalian di kelas 7, kalian akan mendapatkan hak 2 hari mendapatkan pembelajaran secara langsung melalui siaran radio. Misalnya hari Senin dan Selasa, contoh. Maka kelas 8-nya Rabu dan Kamis, kelas 9-nya Jumat dan Sabtu. Pada jam berapa akan dimulai pembelajarannya, apa, guru siapa yang menyiarkan, akan saya naikkan di media informasi resmi sekolah melalui grup media sosial, dan saya akan minta bantuan seluruh Bapak dan Ibu gurumu untuk membagikan juga semua roster itu melalui akun-akun media sosial mereka. Maka kita percaya dalam waktu cepat seluruh siswa kita di dalam wilayah radius Kota Loreba sudah tahu, sudah paham, sudah bisa mengenal kapan dan di mana saya bisa mendengar suara guru saya mengajarkan langsung dari radio. Lagi tentang teknik pendokumentasian, saya katakan jangan bersedih. Andai kata misalnya di mana pada waktu itu Anda harus mengikuti
pembelajaran dari radio dan Anda sakit misalnya. Hari Senin ada seorang anak, katakan saja misalnya Aldi namanya. Si Aldi ini sakit di hari Senin. Kemudian Aldi sangat sedih karena dia tidak bisa mengikuti pembelajaran dari radio. Bagaimana untuk mengobati rasa sedih Aldi? Bapak Ibu guru di sekolah juga telah mendesain teknik pendokumentasian. Jadi saya tegaskan sekali lagi, semua radio pembelajaran hari itu akan direcord, akan direkam audio dan videonya, kemudian akan dibagikan di semua akun media sosial. Anak-anak bisa nonton dari YouTube, bisa nonton dari grup sekolah, dari grup Facebook, dari WA dan sebagainya. Sehingga anak-anak bisa tahu, oh padahal saya bisa nonton video pembelajaran di mana guru saya sedang mengajar saya dari sekolah melalui media radio edukasi. Baik, saya kira itu hal-hal pokok-pokok pikiran saya yang saya sampaikan dalam sambutan saya di kegiatan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah untuk tahun pelajaran 2020-2021 SMP Negeri 1 Nugatukan. Selanjutnya Bapak Ibu orang tua wali, anak-anakku sekalian yang terkasih, seraya memohon berkat Tuhan dan restu dari leluhur Lewetana Leu Au Kabupaten Lembata, Tanah Lembata, saya nyatakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini dibuka secara resmi. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nugatukan yang sudah menyampaikan penegasan hal-hal penting yang perlu anak-anak sekalian peserta masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021 kita sama-sama ketahui dan sudah dibuka dengan resmi. Oleh sebab itu sesaat lagi seluruh rangkaian kegiatan kita terkait dengan pemaparan materi masa pengenalan lingkungan sekolah akan kita mulai. Sekali lagi terima kasih, dan sebelum kita mengawali materi kita yang pertama, satu tembang manis hadir di ruang mendengar anak-anak dan seluruh pendengar setia Radio Edukasi Spensa FM pada gelombang 99,9 MHz. Selamat mendengar.